Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Ibu Dina Mega. Kali ini kita akan membahas mengenai korelasi, khususnya korelasi Spearman rank. Oke, dalam topik ini kita akan membahas beberapa subtopik. Yang pertama yaitu kegunaan dari korelasi Spearman rank. Yang kedua yaitu karakteristik dari korelasi Spearman rank. Yang ketiga yaitu rumus dalam menganalisis menggunakan korelasi Spearman rank. Dan yang terakhir yaitu langkah-langkah pengujian secara manual atau kita menggunakan Excel untuk menghitung korelasi Spearman rank. Oke, langsung saja ke yang pertama. Kegunaan dari korelasi Spearman rank. Korelasi Spearman rank berguna untuk menguji hubungan atau pengaruh dua buah variabel ordinal dan mengukur kuatnya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel ordinal lainnya. Contoh variabelnya yaitu tingkat pendidikan. Jadi dari katanya saja korelasi, correlate, hubungan. Nah, namun tidak hanya untuk menguji hubungan, melainkan juga dapat mengukur kuatnya hubungan antar variabel yang diukur. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik dari korelasi Spearman rank. Yang pertama, data yang diuji merupakan data ordinal. Yang kedua, data tidak harus berdistribusi normal. Dan yang ketiga, dapat melihat arah atau jenis hubungan dua variabel, dapat melihat kekuatan atau keeratan, dan dapat melihat signifikansi hubungan. Jadi dari katanya Spearman rank, jadi datanya berupa data ordinal, artinya data ada tingkatan. Itu. Sedangkan kita juga bisa melihat arah hubungannya, positif atau negatif, dan dapat melihat kekuatannya semakin kuat atau semakin melemah, dan dapat juga melihat signifikansi dari hubungan dua variabel tersebut. Oke, ini merupakan rumus korelasi Spearman rank. Kalian bisa lihat korelasi Spearman rank disimbolkan dengan rho sama dengan 1 min 6 sigma B1 kuadrat per N dalam kurung N kuadrat min 1. Di mana rho merupakan nilai dari korelasi Spearman rank. Sedangkan B1 merupakan pengurangan ranking X1 dengan ranking X2. Artinya variabel pertama dengan variabel kedua. Dan N merupakan jumlah sampel. Langsung saja kita ke contoh hitungan korelasi Spearman rank. Di sini terdapat sebuah kasus di mana peneliti ingin mengetahui hubungan antara nilai ujian tengah semester atau UTS X dengan nilai ujian akhir semester atau UAS Y. Jadi variabelnya adalah nilai ujian tengah semester dan nilai ujian akhir semester. Dari 12 mahasiswa di Universitas U, ini terdapat nama mahasiswa yang disimbolkan dengan huruf A sampai L. Terdapat 12 mahasiswa yang memiliki nilai UTS dan nilai UAS masing-masing. Disajikan dalam tabel seperti yang tersaji di layar kalian. Bagaimana perhitungannya? Langkah pertama yaitu kita harus menuliskan hipotesisnya dulu. Hipotesis HA, hipotesis alternatif, dan H0. Hipotesis 0. H0 itu selalu berbunyi tidak. Jadi karena ini adalah korelasi hubungan, maka bunyi H0-nya adalah tidak terdapat hubungan yang positif antara nilai UTS dan UAS.
Sedangkan hipotesis alternatif itu merupakan bunyi hipotesis yang positif. Lalu bunyinya terdapat, karena korelasi maka terdapat hubungan yang positif antara nilai UTS dan UAS. Jadi sekali lagi mohon diingat-ingat, kalau H0 bunyinya selalu tidak, sedangkan HA bunyinya selalu positif. Jadi terdapat atau ada. Gitu. Oke. Langkah kedua, menyusun peringkat data. Karena ini adalah korelasi Spearman rank. Rank itu berarti ada ranking. Gitu. Jadi data yang ada harus disusun peringkatnya. Gitu. Baik tadi ada nilai UTS, ada nilai UAS. Nah, dari tabel yang tersaji ini, saya menyusun peringkat data dari nilai terendah. Jadi nilai terendah saya beri peringkat pertama. Jadi seperti ini, nilai UTS si J itu adalah 11, maka si J ini RX-nya atau ranking X-nya adalah 1. Nah, kemudian setelah 11 adalah 12. Nah, namun di nilai UTS 12 itu ada 1, 2. Ada 2 siswa yang mendapatkan nilai UTS 12 sama. Maka cara menghitung rankingnya adalah 12 yang pertama itu merupakan ranking 2 dan 12 yang ketiga itu merupakan 12 yang selanjutnya itu merupakan ranking ketiga. Nah, berarti caranya yaitu ranking 2 ditambah ranking 3. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5 dibagi 2. Maka hasilnya 2,5. 2,5 itu merupakan ranking dari nilai UTS 12. Jadi ada 2 nilai UTS untuk skor 12, maka rankingnya 2,5 dan 2,5 seperti ini. Itu saya tunjukkan. Nah, ini. Jadi kita lanjutkan, kemudian di nilai UTS 13. Nah, tadi karena sudah berhenti di ranking ketiga, maka 13 itu merupakan ranking keempat. Karena hanya 13 itu tunggal atau berdiri sendiri. Atau tidak ada skor 13 yang lain dari siswa tersebut. Nah, kita contohkan lagi yang ada yang lebih dari satu skor yang sama, yaitu nilai UTS siswa C 14 dengan nilai UTS siswa G 14. Jadi ada 2. Berarti 14 yang pertama ini skornya 5, rankingnya 5. Kemudian yang satunya ini rankingnya 6. Jadi 5 ditambah 6 dibagi 2. 11 dibagi 2 adalah 5,5. Jadi untuk nilai UTS 14 rankingnya yaitu 5,5. Keduanya 5,5. Begitu ya cara menghitungnya, semoga kalian paham. Begitu juga untuk nilai UAS, juga diurutkan rankingnya dari kecil ke besar. Ini. Menyusun peringkat data yaitu menyusun data menjadi urutan dari terkecil sampai terbesar. Setelah data terurut diberikan peringkat. Untuk data yang punya nilai yang sama diberikan nilai peringkat rata-rata. Nah, makanya saya tadi contohkan dijumlahkan peringkatnya kemudian dibagi 2 dan itu merupakan peringkat dari skor tersebut. Seperti yang tadi saya contohkan 2,5 dan 5,5. Oke, silakan mencoba untuk menyusun peringkat data. Seperti contoh yang saya sajikan. Oke, selanjutnya langkah ketiga, yaitu mencari selisih peringkat. Jadi tadi sudah diketahui peringkatnya si X untuk nilai UTS dan peringkatnya si Y untuk nilai UAS. Tinggal mencari selisih, berarti RX min RY. Masing-masing ketemu, kemudian B1. B1 ini merupakan kuadrat dari selisih antara RX dan RY. Oke. Jadi langkah ketiga yaitu mencari selisih peringkat antara satu variabel dengan variabel lainnya.
selisih ini biasanya dilambangkan dengan B1 untuk selisih kuadratnya. Karena tadi di rumus kita ada B1. Begitu. Setelah dikuadratkan dari masing-masing selisih peringkat, kemudian kita menemukan jumlah total dari B1. Oke, kita lanjut ke langkah keempat. Nah, langkah keempat yaitu menghitung nilai korelasi Spearman-Rank. Jadi kita tinggal memasukkan ke dalam rumus rho tadi, di mana rho sama dengan 1 min 6 sigma B1 per n dalam kurung n kuadrat min 1. Kalian tinggal saja memasukkan rho sama dengan 1 min 6. Nah, total B1 tadi di langkah ketiga yaitu 334. Sedangkan N-nya adalah jumlah data, ada 12 siswa tadi, 12 dikali 12 kuadrat min 1. Sehingga ketemu nilai korelasi Spearman-Rank-nya yaitu rho sama dengan minus 0,168. Oke, tanda minus di sini menunjukkan arah hubungan dua variabel ini negatif. Negatif artinya ketika nilai UTS naik, nilai UAS tidak naik. Gitu. Jadi hubungannya negatif. Kalau hubungan positif itu, kalau nilainya positif, yaitu ketika nilai UTS naik, diikuti nilai UAS juga naik. Itu maksudnya hubungan positif. Namun kalau hubungan negatif, ketika nilai UTS naik, nilai UAS tidak naik. Gitu maksudnya. Oke. Selanjutnya kita menentukan, kita sudah tahu nilai dari korelasi Spearman-Rank-nya. Selanjutnya kita menentukan kriteria pengujiannya. Nah, jika rho hitung kurang dari sama dengan rho tabel, maka H0 diterima. Jika rho hitung lebih besar dari rho tabel, maka H0 ditolak. Nah, atau menggunakan yang bawah ini. Jika sigma rho hitung lebih besar dari alfa, maka H0 diterima. Jika sigma rho hitung kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Kriteria yang kedua ini merupakan kriteria pengujian jika kalian menggunakan aplikasi SPSS. Gitu. Namun jika kalian menggunakan perhitungan manual, menggunakan Excel, maka kalian menggunakan kriteria pengujian yang atas. Oke. Nah, selanjutnya ada kriteria kekuatan hubungan. Jika 0,0 sampai 0,25 korelasinya sangat lemah. Jika 0,26 sampai 0,50 korelasinya cukup. Jika 0,51 sampai 0,75 korelasinya kuat, jika 0,76 sampai 0,99 korelasinya sangat kuat, dan jika 1 korelasinya sempurna. Jadi semakin mendekati 1 korelasinya semakin kuat. Semakin menjauhi angka 1, maka korelasinya semakin melemah. Nah, kita menentukan nilai rho tabel. Silakan kalian download tabel rho dengan taraf signifikansi yaitu 0,05. Kemudian dilihat jumlah datanya 12, maka rho tabelnya 0,587. Silakan download rho tabel. Sehingga kita bisa membandingkan antara rho hitung dengan rho tabel. Di mana rho hitung tadi kita sudah mendapat nilainya yaitu 0,168, sedangkan rho tabel yaitu 0,587. Artinya rho hitung lebih kecil dari rho tabel. Maka H0 diterima. H0 diterima, maka bunyinya yaitu tidak terdapat hubungan yang positif antara nilai UTS dan UAS. Begitu kesimpulan dari contoh kasus korelasi Spearman-Rank. Silahkan kalian mencoba untuk contoh kasus lainnya
untuk menghitung korelasi Spearman-Rank. Kalian juga bisa menggunakan SPSS untuk menghitung korelasi Spearman-Rank. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat untuk kalian. Kalian juga bisa menambahkannya dengan pustaka-pustaka lain yang relevan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.